titik. Nah, cara 6 adalah permasalahan pengukuran hidrologi. Kesalahan pengukuran hidrologi itu disebabkan karena 3 aspek seperti yang dijelaskan Afra tadi. Ada kesalahan operator atau human error, kesalahan alat, sama kesalahan karena kondisi alami. Untuk yang kesalahan pengukuran oleh operator ini biasanya disebabkan karena ketidaktelitian operator dalam pengoperasian alat ataupun saat pencatatan. Nah, kemudian kalau kesalahan pengukuran alat itu terjadi karena kondisi alat yang tidak terkalibrasi sehingga perlu dikalibrasi ulang, dan umur alat yang digunakan sudah tua, jadi alatnya kemudian udah rusak gitu. Kemudian kalau kesalahan alat karena kondisi alam ini terjadi akibat kondisi alam sendiri yang menyebabkan terjadinya kesalahan dalam pengukuran hidrologi. Nah, kondisi alam tersebut biasanya contohnya seperti ini, bentuk-bentuknya ada 4, seperti overflow ini banjir contohnya, jadi air meluap melebihi kapasitas alur sungainya. Jadi aliran air itu yang diamati melebihi spas, jadi tidak bisa terukur lagi karena overflow. Kemudian yang kedua yaitu perubahan dasar sungai. Nah, ini contohnya apabila misal dulu permukaan dasar sungai itu datar, kemudian karena ada misal banjir lahar kemudian membawa material berupa batuan yang besar gitu, ntar kan kondisi airnya juga berubah gitu. Nah, akibat kondisi tersebut maka dapat menyebabkan perubahan lengkung debit. Kemudian untuk selanjutnya yaitu bentuk-bentuknya yaitu kesalahan pengukuran karbonmeter dengan seling baja. Nah, ini kenapa dapat salah, karena jadi seling baja itu mengukur besarnya kecepatan arus tapi digantung gitu. Jadi kan kalau tali masuk ke dalam air itu kan nanti biasanya nggak bakal lurus gitu. Jadi ada pembelokan, jadi harus dikoreksi. Kemudian yang terakhir yaitu head loss pada pipa intake spas. Jadi kalau di dalam spas itu kan ada pipa yang menghubungkan antara sungai dengan bangunan spasnya. Jadi di setiap saluran pipa itu kan nanti ada tekanan-tekanan dalam yang berbeda, jadi itu membuat error. Nah, ini contohnya perubahan lengkung debit yang dulunya ini garis lurus, kemudian perubahannya berupa garis titik. Selanjutnya untuk praktikum ini dijelaskan terkait 2 kesalahan, yaitu nanti current meter dengan seling baja sama head loss. Nah, untuk yang pertama ini kesalahan pengukuran current meter dengan seling baja. Kenapa pengukuran menggunakan current meter itu dibantu dengan seling baja? Karena tidak memungkinkan untuk mengukur langsung di lapangan, maka dibantu dengan seling baja. Nah, pengukuran ini dilakukan biasanya di atas jembatan atau biasanya juga bisa menggunakan kapal atau alat bantu yang lain. Kemudian pengukuran ini biasanya dilakukan pada sungai yang besar dan memiliki debit besar. Kalau debitnya kecil kemudian sungai kecil, itu pengukurannya langsung bisa merawas atau nyemplung langsung di sungai. Nah, ini contoh penggunaannya. Nah, dari gambar di sini terlihat di sini seling bajanya yang A sampai F. Kemudian yang gambar di bawah ini, yang kecil ini merupakan current meter. Nah, ini gambarnya menunjukkan adanya penyimpangan dari sudutnya. Di sini sudutnya, jadi menunjukkan ada penyimpangan. Kemudian dari kondisi tersebut maka perlu dikoreksi untuk mengetahui panjang seling baja untuk pengukuran berapa kedalaman sungainya. Jadi untuk dikoreksi berapa ukuran sebenarnya itu. Nah, ini tahapan-tahapan untuk mengoreksi dari current meter seling baja. Nah, di sini ada garis lurus yang putus-putus. Ini panjang sebenarnya, tapi seling bajanya yang garis melengkung A sampai F ini. Nah, tahapnya yaitu
mengukur jarak A sampai B. Jadi di sini titik A-nya itu titik poin apa ya, titik istilahnya titik, misal di titik ikatnya gitu. Nah, diukur A sampai B, B itu sampai water surface, permukaan airnya. Nah, ini diukur ke dalamnya berapa, kemudian dari titik pengukuran ke permukaan air, untuk mengetahui koreksi kering itu kita nanti melihat tabel 6.1. Nanti di modul praktikum halaman 52 ini ada tabel air correction. Jadi air correction ini tabel untuk mengoreksi bagian seling baja yang berada di udara. Nanti bisa dilihat di modul. Kemudian menurunkan karameter dan pemberat ke dasar sungai agar untuk mengetahui sudut kemiringan theta, dan hitung panjang seling baja dari permukaan air ke dasar. Jadi ini karameternya ada pemberatnya di bawah supaya sampai ke bawah, sampai ke dasar. Nah, itu diukur panjangnya dari permukaan ke dasar, jadi E ke F. Nanti kita perlu mengetahui berapa itu panjangnya. Nah, D ke F, D ke F. Nah, kenapa D ke F? Karena nanti untuk mengetahui koreksinya kita menggunakan AD. AD itu besarnya harus sama dengan A sampai B. Ini yang lurus ini. Jadi AB, AD itu sama. Nah, kemudian nanti menghitung koreksi seling kering dengan tabel 6.1 seperti yang tadi. Kemudian menghitung seling basah. Seling basah itu yang EF. Nah, EF itu diperoleh dari DF dikurangi dengan DE. Nanti ada contohnya nanti biar lebih jelas. Kemudian menghitung koreksi seling basah dengan tabel 2 halaman 52. Jadi nanti seling basahnya yang EF nanti dikalikan dengan persentase yang ini di tabel yang kedua di modul. Tergantung nanti besar sudutnya berapa, nanti dipilih koreksinya berapa nih. Selanjutnya menggunakan kedua koreksi yang basah sama kering untuk menghitung besarnya BC atau kedalaman sesungguhnya dari permukaan air sampai ke titik pengukuran parameter. Nah, nanti setelah mengetahui nilai BC-nya itu kita menghitung itu titik pengukuran karameter. Kan kalau karameter kan ada yang diukur 0,2 dari kedalaman, 0,8 dari kedalaman, atau 0,6 dari kedalaman. Nah, nanti itu tinggal disesuaikan. Nah, ini tabelnya udah ada. Kemudian contoh soalnya langsung aja. Jadi misalnya diketahui panjang tali dasar AF itu 7,55. Bentar. Nah, misal ini panjang tali AF 7,55 meter. Kemudian panjang tali hingga muka air AB itu sepanjang 3 meter. Kemudian sudut kemiringan tetanya 20 derajat. Hitung kedalaman tali jika pengukuran akan dilakukan pada kedalaman 0,2 dan 0,8 jika jarak antar karameter dengan dasar sama dengan 0,3 meter. Kenapa di sini diketahui jarak antara parameter dengan dasar ada jaraknya, maksudnya nggak nyampe mentok ke bawah karena ada pemberatnya. Jadi tinggi pemberatnya itu setinggi 0,3 meter. Jadi di bawah parameter itu ada pemberat setinggi 0,3 meter. Nah, kemudian dijawab. Nah, ini diketahui AF 7,55 meter, AB sama dengan AD 3 meter, DF. Nah, DF tadi DF, besarnya DF kan nggak diketahui ya di sini. Nah, yang nggak diketahui. Nah, DF itu diperoleh dengan mengurangkan AF dengan AD. Jadi 7,55 dikurangi 3 meter sama dengan 4,55 meter. Nah, kemudian kita mengoreksi untuk yang udara. Nah, untuk mengoreksi yang udara kita perlu melihat tabel. Tadi kan sudutnya 20 derajat. Nah,
20 derajat untuk air correction itu sebesar 6,42%. Nah, tadi kan sudah diperoleh besar koreksinya 6,42%. Kemudian untuk yang wet line-nya 20 derajat itu sebesar 2,04%. Nah, ditulis kemudian tinggi pemberatnya 0,3 meter. Jarak dasar sampai ke parameternya. Kemudian ini perhitungannya, jawabannya. Jadi untuk yang pertama, langkah pertama yaitu mengoreksi airline. Nah, tadi kan besar koreksinya sebesar 6,42%. Nah, ini dikali AD ini yang sama dengan AB. Nah, ini ketemu 0,19 meter. Nah, 0,19 meter itu sama dengan DE. Jadi di sini 0,19 meter sama dengan DE, panjang DE. Nah, sehingga panjang EF itu DF dikurangi DE. Nah, DF-nya tadi udah dihitung sebelumnya 4,55 meter dikurangi dengan DE 0,19 meter. Jadi telah diketahui panjangnya EF itu sebesar 4,36 meter. Nah, di sini EF itu kan masuk ke wet line. Nah, setelah diketahui EF, maka EF-nya dikoreksi berdasarkan persentase yang wet line. Nah, tadi di tabel untuk 20 derajat persentase wet line-nya 2,04%, kemudian dikali dengan EF, ketemunya 0,09 meter. Jadi koreksinya sebesar sekian, 0,09 meter. Kemudian mencari kedalaman sebenarnya. Nah, kedalaman sebenarnya kan BC. Nah, BC diketahui dengan mengurangkan EF dengan hasil koreksinya tadi. Di sini EF-nya 4,3 meter dikurangi dengan koreksi basanya 0,09 meter, ketemunya 4,27 meter. Nah, jadi di sini sudah diketahui besarnya AB dan BC. Nah, ini kedalaman sebenarnya. Jadi kan sudah ya. Kemudian kita perlu di sini ditanyakan hitung kedalaman tali jika pengukuran akan dilakukan pada kedalaman 0,2 dan 0,8. Maksudnya 0,2 dari BC dan 0,8 dari BC. Nah, untuk yang pertama di sini menghitung posisi 0,8 dari D atau BC, kedalaman airnya. Nah, kalau posisi Nah, untuk posisi 0,8 D kan berarti kira-kira di sini ya. 0,8 misal. Nah, berarti kan kalau 0,8 kan sama dengan 0,2 dari bawah ya. Di sini sebesar 0,2. Besar banget. 0,2. Jadi untuk mengetahui besarnya kedalaman dari bawah, yang 0,2 dari bawah itu berarti 0,2 dikali BC. 0,2 dikali 4,36 sama dengan 0,87 meter. Nah, kalau di sini kan ada pernyataan berapa posisi kanometer jika ditarik ke atas. Maksudnya kan awalnya di dasar dengan ada pemberat sebesar 0,3 meter. Di sini bawahnya ada pemberatnya. Nah, seberapa meter tarikannya untuk dibawa ke atas. Nah, maka untuk mengetahui itu hasil dari perhitungan ini, kedalaman 0,2 dari bawah ini kan 0,87. Nah, ini dikurangi dengan tinggi pemberat karena ada pemberatnya. Jadi 0,87 dikurangi 0,3. 0,3-nya ini tinggi pemberat. Ketemunya 0,57 meter ke atas. Jadi awalnya di sini BC-nya tadi kan BC kan 4,27.
di sini. Sorry. Oh ya, EF-nya kan 4,36, di sini kan 4,36. Nah, setelah diketahui posisi 0,8D itu 0,57 meter ke atas. Nah, untuk mencapai posisi ini maka slingnya itu ditarik sepanjang 0,57 ke atas. Maksudnya kayak gitu. Jadi ditarik ke sininya sebesar 0,57. Gitu. Kemudian untuk yang posisi 0,2D, berarti untuk yang posisi 0,2D itu parameternya seharusnya berada di titik sini, kurang lebih ya. Di sini. Nah, posisi 0,2D itu dapat diketahui dengan menjumlahkan AB ditambah dengan DE. Jadi ini panjangnya segini ditambah dengan 0,2 dikali EF. Nah, nanti posisinya berada di sini kurang lebih. Nah, AB-nya tadi kan 3, kemudian DE-nya 0,19 ditambah 0,2 kali EF. 0,2 kali EF kurang lebih titiknya di sini. Nah, kalau yang posisi 0,2D ini pernyataannya jaraknya dari atas, beda sama posisi pernyataan yang 0,8D. Kalau yang 0,2D ini membacanya jaraknya dari A sampai di sini. Misal X ya, berarti A sampai X itu jaraknya 4,06 meter dari atas. Jadi nanti ketika teman-teman mengerjakan nanti ditulis pokoknya dikasih keterangan ke atas atau dari atas gitu. Nah, setelah itu untuk yang sering baca parameter ini ada pertanyaan enggak? Lanjut aja ya. Untuk yang kedua yaitu head loss pada pipa intake spas. Nah, head loss itu merupakan hilangnya energi mekanik persatuan massa fluida. Satuan head loss merupakan satuan panjang yang setara dengan satuan energi yang dibutuhkan untuk memindahkan satu satuan massa fluida setinggi satu satuan panjang yang bersesuaian. Jadi intinya gini, kalau langsung digambar aja di gambar ini. Jadi ini pipanya, pipa intake-nya yang ini. Nah, di sini sungainya dan di sini bangunan spasnya. Jadi air yang masuk ke dalam pipa itu mengalami apa ya? Ada energi gesek dan ada belokan di sini, belokan sambungan pipa. Nah, faktor-faktor tersebut menyebabkan perbedaan energi di setiap titiknya, jadi perlu dikoreksi. Nah, kerugian energi itu bergantung pada ini bentuk, ukuran dan kekasaran saluran, kemudian kecepatan fluida. Jadi kan kalau kecepatan fluida kan beda-beda tergantung banyak tidaknya sedimen, kemudian kekentalan sama tidak terpengaruh oleh tekanan absolut dari fluida. Nah, maksudnya di sini tidak dipengaruhi oleh tekanan absolut fluida itu, jadi fluida di dalam pipa itu tidak dipengaruhi oleh tekanan udara di luar, tetapi dipengaruhi oleh tekanan di dalam pipa itu sendiri, gitu, atau tekanan pengukuran. Nah, untuk menghitung head loss di sini ada beberapa persamaan dan langkah-langkah. Nah, untuk yang pertama perlu mengetahui kecepatan fluida. Nah, kecepatan fluida ini diperoleh dengan membandingkan luas area sumur pengamatan. Luas areanya itu ini sumur di sini yang spasnya itu. Kemudian luas area pipa intake, luas area itu yang ini pipa dan ini itu sama. Kemudian
delta H per delta T itu kecepatan kenaikan muka air. Jadi perubahan muka airnya itu berapa per waktu tertentu. Kemudian 1 per N jumlah pipa intake. Jadi untuk spas itu pipa intake-nya itu jumlahnya macam-macam tergantung kebutuhan. Nah, setelah diperoleh kecepatan fluida, kemudian digunakan untuk menghitung bilangan Reynolds. Nah, bilangan Reynolds ini diperoleh dengan mengalihkan V atau kecepatan fluida dengan diameter pipa intake dibagi dengan kecepatan viskositas. Nanti kecepatan viskositasnya diketahui. Kemudian setelah itu kita menghitung kekasaran relatif pipa. Nah, ini kekasaran relatif pipa ada 2. Jika nilai RE-nya kurang dari 2000, maka menggunakan persamaan yang ini, yang atas. Kemudian kalau RE-nya lebih dari 2000, menggunakan persamaan yang bawah. Nah, setelah diperoleh RE sama kekasaran relatif, maka perlu mencari nilai besarnya friction factor atau besarnya gaya geseknya. Nah, untuk mencari nilai friction factornya itu menggunakan tabel Muddy-Card. Nah, ini Muddy-Card-nya nanti kayaknya di modul nggak ada atau ada? Nggak ada. Nanti dikasih Muddy-Card-nya. Jadi cara memperoleh friction factornya itu dengan menguploadkan besarnya RE dengan kekasaran relatif. Nah, nanti menguploadkannya dengan mengikuti garis lengkung. Nah, misal besarnya RE-nya di sini. Misal besarnya RE-nya di sini. Kemudian kekasaran relatifnya sebesar 0,001, berarti ini. Nanti ditarik ini naik ke atas terus yang ini. Kemudian ini ngikutin yang lengkung ini. Ya, menyinggung garis lengkung. Lurus. Nah, berarti diperoleh di titik di sini. Berarti titik di sini itu nilai friction factornya. Nah, nanti dihubungkan ke sini. Nah, di sini berarti nilai friction factornya. Nah, setelah diperoleh nilai friction factor, nanti digunakan untuk menghitung nilai HF dan HM. Nah, HF itu friction head loss, kemudian yang HM itu minor head loss. Jadi di dalam pipa intake itu ada kondisi minor dan mayor. Nah, contohnya di gambar ini. Nah, kalau di gambar ini kan ada yang ini bulat-bulatnya. Bulat-bulat ini menunjukkan bagian-bagian apakah itu mayor dan minor. Nah, untuk yang mayor itu biasanya terjadi ketika adanya gesekan antar dinding pipa. Jadi arusnya itu mengalami gesekan dengan pipa. Nah, itu gesekannya itu tergolong mayor. Kemudian untuk yang minor itu contohnya ketika air masuk ke dalam pipa dan air keluar dari pipa. Kemudian untuk yang lainnya contohnya ini persambungan atau fitting, persambungan antar pipa itu juga termasuk minor gitu. Nah, untuk mencari nilai HF dan HM ini nanti tinggal memasukkan nilainya. Tadi F-nya friction factornya sudah diketahui dari Muddy-Card, kemudian L-nya nanti panjang pipa intake sudah diketahui. Kemudian D itu diameter pipa, V kuadrat, V-nya besar, kecepatan fluida, kemudian per 2 kali gravitasi untuk yang HF. Kemudian untuk yang HM minor head loss ini nanti kita perlu mencari besarnya KM. Untuk yang V sama G kan sudah diketahui. Nah, KM ini merupakan koefisien minor head loss. Nah, ini ada di tabel. Nah, tabelnya seperti ini. Nanti teman-teman langsung menggunakan nilai yang 0,5 karena square connection ini merupakan
nilai fitting yang lazim digunakan dalam spas. Nah, fitting yang tadi ini persambungan antar pipa tadi. Kalau spas itu menggunakan square connection secara umumnya. Jadi untuk yang nilai KM nanti teman-teman tinggal masukkan nilai 0,5, tinggal dikalikan dengan V kuadrat per 2G. Nah, setelah itu mencari besarnya halap ya, atau head loss antara muka air sungai dengan muka air sumur pengamatan. Nah, besarnya head loss itu tinggal menjumlahkan besarnya HF dengan HM.